Bentrok terjadi di kawasan industri Mitra atau KIM di Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, Karawang. Kedua kelompok ormas terlibat saling serang menggunakan botol, batu, serta kayu. Sejumlah anggota kepolisian setempat diterjunkan untuk membubarkan massa kedua kubu. Diduga bentrok terjadi akibat rebutan pengelolaan limbah bernilai ekonomis. Akibat peristiwa ini, 2 orang warga terpaksa dilarikan ke rumah sakit terluka terkena lemparan batu dan botol. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Seorang anggota polisi lalu lintas Polres Garut, Jawa Barat ditabrak oleh pengendara sepeda motor yang masih remaja. Karena pemotor yang menabrak polisi itu masih di bawah umur, maka insiden itu telah diselesaikan secara musyawarah. Inilah rekaman CCTV saat anggota polisi lalu lintas Polres Garut, Jawa Barat ditabrak pengendara motor di depan Mako Polres Garut. Menurut kepolisian Polres Garut, insiden tabrak lari itu terjadi pada 1 Oktober 2024 lalu, namun baru viral belakangan. Kejadian berawal saat anggota bernama Bribka Sandi yang sedang mengatur lalu lintas melihat pemotor yang menggunakan knalpot bising. Ia lalu menghampiri dan hendak menghentikannya. Namun bukannya berhenti, pengendara motor itu justru menabrak Bribka Sandi hingga terjatuh dan menderita luka-luka. Kemudian oleh Bribka Sandi, kendaraan tersebut berusaha untuk dihentikan. Akan tetapi pelaku kabur dan bahkan menabrak Bribka Sandi sehingga mengalami luka ringan. Pemotor yang menabrak anggota polisi ini sempat terpental dan kabur, namun akhirnya bisa diamankan. Menurut polisi, karena pemotor yang menabrak polisi itu masih di bawah umur, maka insiden itu diselesaikan secara musyawarah. Seorang oknum anggota polisi yang memukul sopir taksi online di Jakarta pada Kamis 31 Oktober lalu setelah viral kasusnya berlanjut dengan si oknum polisi diberi sanksi tegas oleh Kapolda Maluku. Ya, turun. Allahu Akbar. Ini ada rekaman loh, ada rekaman. Rekaman apa? Ada rekaman. Gua laporin lo. Dari video amatir yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang oknum perwira polisi Polda Maluku bernama Kompol Bambang yang menjabat Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Maluku memukul sang sopir taksi online. Kejadian ini disaksikan langsung istri oknum perwira Kompol Bambang saat mereka turun dari mobil. Kasus pemukulan ini memang sempat diselesaikan secara kekeluargaan. Saat itu, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Polisi Dr. Andes Edi Sumitro Tambunan memerintahkan Propam Polda Maluku untuk menindak tegas oknum polisi agar diproses hukum kode etik kepolisian. Terkait pemukulan supir transportasi online nama Kompol Bambang, memang benar bahwa Kompol Bambang adalah anggota kami di Polda Maluku yang sekarang menjabat Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Maluku. Saya ikut prihatin dan mohon maaf kepada korban, keluarga korban, dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Kompol Bambang juga dimutasi jabatannya menjadi Pamen Yanma Polda Maluku. Ini ada rekaman loh, ada rekaman. Ada rekaman. Gua laporin. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah rumah di perkampungan padat penduduk di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Diduga kebakaran dipicu oleh ulah seorang pemuda pengangguran yang tantrum gara-gara tidak dibelikan motor oleh orang tuanya.
Kebakaran melanda rumah Junaidi di Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Api yang berkobar hebat di antara pemukiman padat penduduk ini sempat membuat situasi panik. Petugas damkar dari Kabupaten Cirebon yang tiba di lokasi langsung berjibaku menjinakkan amukan si jago merah. Petugas pun mengerahkan 3 unit kendaraan pemadam. Petugas berhasil memadamkan api seusai berjibaku selama hampir 1 jam. Diduga, kebakaran ini dipicu oleh aksi nekat anak pemilik rumah yang dengan sengaja membakar kasur setelah terlihat cekcok dengan kedua orang tuanya. Yang bakar siapa? Anaknya, Pak. Anaknya? Anaknya. Itu api dari mana awalnya? Awal dari sini, Pak, dari tengah. Dari tengah. Ruang apa tuh? Kasur atau bagaimana? Kamar tidur, ya. Kamar tidur ya? Kamar tidur. Tapi waktu itu penghuni rumah di dalam semua. Nah, saya langsung ke desa sih, Pak. Jadi posisi nggak mantu dulu tuh. Tapi emang nggak ada orang di dalam ya? Udah pada keluar semua, Pak. Keluar. Sempat panik waktu itu, Pak? Ya panik, Pak. Dari hasil pemeriksaan sementara bahwa pelaku ini diduga sakit hati sama orang tua dan keluarganya ya karena merasa dikucilkan dan kurang perhatian. Itu kurang perhatian sehingga beliau nekat membakar rumah orang tuanya sendiri. Infonya minta motor itu, Pak? Kurang perhatiannya menurut hasil keterangan dari orang tua bahwa anak ini memang anaknya manja, kemudian tidak bekerja, dan dia mempunyai istri dan saat ini punya anak yang sedang dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon. Nah, kemudian permintaannya ini anaknya ini minta ditengok, kemudian minta sesuatu seperti kendaraan bermotor. Sementara RJ, pelaku pembakaran, sudah diamankan petugas kepolisian di unit Reskrim Polsek Depok. Pelaku diduga sengaja melakukan pembakaran rumah lantaran sakit hati, tidak diperhatikan dan tidak dibelikan sepeda motor oleh orang tuanya. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kita ke berita lainnya pemirsa. Thomas Lembong, mantan Menteri Perdagangan, mengajukan para peradilan penetapan tersangka dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tom Lembong menyebut ada beberapa poin yang menjadi dasar pengajuan pra-peradilan yang dapat membatalkan statusnya sebagai tersangka. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong resmi mengajukan gugatan pra-peradilan penetapan tersangka dirinya oleh Kejaksaan Agung. Tim kuasa hukum Tom Lembong menyebut ada beberapa poin yang menjadi dasar dalam permohonan pengajuan pra-peradilan untuk membatalkan status tersangka. Di antaranya adalah tindakan penyidik yang sewenang-wenang dan tidak ada hasil audit kerugian negara. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijelaskan, tidak boleh lagi dalam menyidik perkara korupsi disebutkan tentang potensial loss, itu tidak boleh lagi, tapi harus aktual loss, kerugian yang nyata. Lalu selanjutnya kami mempermasalahkan juga masalah penahanan. Berdasarkan data di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pengajuan pra-peradilan telah tercatat dan akan segera disidangkan pada Senin mendatang. Selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut telah ditunjuk hakim tunggal yang akan memeriksa dan mengadili, yaitu Bapak Tumpan Limatung, untuk hari sidang pertama hari Senin tanggal 18 November. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015-2016 pada Rabu lalu. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti yang berhubungan dengan keterlibatan keduanya dalam kasus yang merugikan negara hingga 400 miliar rupiah. Kita beralih ke berita politik. Pemirsa, menjelang pemilihan Gubernur Jakarta, sejumlah lembaga survei telah merilis survei elektabilitas para calon Gubernur Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono unggul sementara di dua lembaga survei.
Lembaga survei Poltreking Indonesia merilis survei elektabilitas calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono unggul dibanding 2 paslon lain. Dalam surveinya, Poltreking menempatkan RK Suswono di posisi puncak dengan 51,6%. Disusul kemudian Pramono Rano 36,4% dan terakhir Darmakun 3,9%. Survei tersebut dilakukan dari tanggal 10 hingga 16 Oktober 2024 lalu yang melibatkan 2.000 responden warga Jakarta berusia di atas 17 tahun dan sudah menikah. Poltreking menggunakan metode survei multi-stage random sampling dengan toleransi kesalahan kurang lebih 2,2% pada tingkat kepercayaan 95%. Sistem pengambilan survei dilakukan lewat wawancara tatap muka. Sementara Lembaga Lingkar Survei Indonesia (LSI) (DNIJA) juga membeberkan elektabilitas pasangan calon dengan angka yang sangat tipis. Survei yang dilaksanakan pada 16 hingga 22 Oktober 2024 ini melibatkan responden 800 orang yang diwawancara secara tatap muka dengan toleransi kesalahan kurang lebih 3,5%. Pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapat 37,4%. Sedikit unggul dari pasangan Pramono Rano 37,1%. Sedangkan Darmakun meraih 4%. Masih ada 21,5% responden yang masih belum menentukan pilihannya. Artinya, Pilkada Jakarta akan tetap kompetitif sampai waktu pemilihan pada 27 November mendatang. Sejumlah calon kepala daerah Jawa Barat semakin gencar kampanyekan lingkungan bersih guna menarik simpati warga. Sejumlah agenda dilakukan mulai dari bertemu warga hingga berdiskusi dengan tokoh masyarakat. Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ilham Habibie sambangi tokoh aktivis lingkungan hidup Jawa Barat di Kota Bandung. Dalam kunjungannya, Ilham membahas persoalan sampah yang menjadi salah satu isu sentral di Bandung Raya. Menurut Ilham, sampah harus bisa dimanfaatkan melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif. Ilham menekankan pentingnya penyelesaian persoalan sampah secara struktural. Yang mungkin sangat sentral yaitu adalah terutama sampah. Kalau kita lihat sampahnya jangan lihat itu sebagai masalah dan tantangan saja, tapi itu sebenarnya peluang dan kesempatan. Karena dengan adanya inovasi dan adanya komitmen dan adanya pengenalan teknologi dan juga kolaborasi dan kerjasama antar pihak itu bisa menjadi satu faktor ekonomi sendiri. Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 Ronald Surapraja didampingi calon Wali Kota Bekasi nomor urut 3 Tri Adianto Cahyono melakukan sosialisasi dan silaturahmi dengan generasi Z serta masyarakat Batak di Kota Bekasi, Jawa Barat. Apapun latar belakang agamanya, keyakinannya, etnisnya, tua, muda, ya, mau miskin mau kaya, selama KTP Jawa Barat, JJ dan Ron akan berjuangkan haknya. Para kandidat ini akan berjuang untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dan Kota Bekasi. Mereka juga berharap agar kompetisi pemilihan kepala daerah berjalan dengan lancar dan jujur. Kesenian dan juga gembira-gembiraan dalam rangka memberikan satu momentum bahwa proses pemilihan kepala daerah di Kota Bekasi dapat berjalan dengan damai, dapat berjalan dengan sejahtera dan juga aman dan juga menyenangkan dan menggembirakan bahwa kita bersama. Relawan Jawa Barat mengemas dukungannya dengan aksi sosial, yaitu membersihkan saluran air dan fogging nyamuk sebagai antisipasi pancaroba memasuki musim penghujan. Edward Tanur bersama saudara laki-laki Ronald Tanur menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung. Keduanya diperiksa selama 7 jam guna dimintai keterangan seputar kronologis perkara suap atau vonis bebas sang anak Ronald Tanur. Hadir di Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Selasa pagi, Edward Tanur, mantan anggota DPR RI, yang tak lain adalah ayah dari Ronald Tanur bersama anak laki-lakinya, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik pidana khusus Kejagung.
dalam perkara suap atas vonis bebas sang anak. Ayah Ronald Tanur hadir didampingi kuasa hukum mereka. Tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media, Edward Tanur langsung menuju lantai 5 Gedung Pidana Khusus Kejati, Jawa Timur. Usai pemeriksaan, kuasa hukum Edward mengatakan bahwa pemeriksaan dilakukan selama 7 jam. Namun, kuasa hukum tak menjelaskan materi pemeriksaan kliennya. Edward Tanur bersama anaknya juga masih berstatus sebagai saksi dan diizinkan pulang oleh penyidik. Di pemeriksaan Pak Edward Tanur 7 jam sebagai saksi. Dan ya, kita tetap kooperatif. Pertama, kita mengedepankan asas hukum, asumsi-asumsi hukum daripada asumsi yang lain kan. Jadi saya cuma bisa menyampaikan bahwa Pak Edward Tanur saat ini bisa pulang dan beliau tadi diperiksa sebagai saksi ya. Selain materi pemeriksaan apa? Kalau untuk materi pemeriksaan bukan ranahnya kami, itu ranahnya penyidikan. Kami cuma membela hak-hak dari klien kami saja. Sebelumnya, dalam skandal suap vonis bebas Ronald Tanur, pihak Kejagung telah menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, kuasa hukum Ronald Tanur, serta mantan pejabat MA. Terakhir, ibu Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka atas peran aktifnya sebagai pemberi suap. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan penyelundupan 117 kg sabu dan 90.000 butir ekstasi. Para bandar sabu ditangkap di depan sebuah minimarket di Koto Gasip, Siak, Riau. Inilah video eksklusif saat Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan upaya penyelundupan 117 kg sabu dan 90.000 butir ekstasi. Dua bandar narkoba ini ditangkap di depan sebuah minimarket. 3 pelaku yang diamankan adalah Antoni, Adi Melano, dan Joni. Sabu dan ekstasi ini milik bandar besar bernama Cekgu. Polisi masih memburu Cekgu dan menetapkannya sebagai daftar pencarian orang. Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Hujan deras yang melanda Sukabumi, Jawa Barat mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Derasnya arus bahkan membuat sejumlah sepeda motor terseret banjir. Semua kendaraan terbawa arus air. Ini di depan toko, guys. Hujan yang melanda Sukabumi, Jawa Barat mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Salah satunya banjir yang terjadi akibat luapan Sungai Ciplang, Kota Sukabumi yang menggenangi perumahan Tanjung Sari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Derasnya arus banjir membuat sejumlah sepeda motor terseret arus. Dilaporkan juga sejumlah pohon besar tumbang saat hujan deras. Banjir tidak hanya terjadi di Kecamatan Gunung Puyuh, namun di beberapa titik lainnya seperti Jalan Baros dan Jalan RA Kosasi, Kecamatan Ciberem. Gunung Lewotobi laki-laki kembali mengalami 2 kali erupsi dengan ketinggian kolom abu mencapai 900 meter hingga 1 km ke atas puncak. Pihak PVMBG mengimbau masyarakat agar waspada potensi banjir lahar dingin jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Gunung Lewotobi laki-laki kembali mengalami 2 kali erupsi dengan ketinggian kolom abu mencapai 900 meter hingga 1 km ke atas puncak. Data pos pengamatan Lewotobi, laki-laki merekam kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Data seismogram menunjukkan amplitudo maksimum 14 mm dengan durasi kurang lebih 12 menit 12 detik.
Sementara erupsi kedua terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 8,8 mm dan durasi sementara ini kurang lebih 6 menit 38 detik. Masyarakat diminta waspada potensi banjir lahar dingin jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Pihak PVMBG menghimbau warga untuk tidak beraktivitas dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Tembok sepanjang 30 meter dengan tinggi 3 meter di Jalan BRI Kebayoran Baru, Jakarta Selatan roboh dikarenakan hujan deras hingga membuat akses jalan terputus tidak bisa dilalui kendaraan. Tembok sepanjang 30 meter dengan tinggi 3 meter di Jalan BRI Kebayoran Baru, Jakarta Selatan roboh dikarenakan hujan deras hingga membuat akses jalan terputus tidak bisa dilalui kendaraan. Petugas SDA dan PPSU yang ada di lokasi menunggu alat berat untuk mengevakuasi puing tembok yang tebal. Diduga robohnya tembok karena tidak kuat menahan derasnya air hujan. Warga berharap agar pihak yang mendirikan tembok untuk memperkuat tembok dengan kokoh agar peristiwa serupa tidak terjadi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani aturan yang menghapus utang macet usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Hal tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024. Prabowo menegaskan aturan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah agar dapat membantu para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Presiden mengeluarkan aturan ini karena telah banyak mendengar aspirasi dari berbagai kelompok tani dan nelayan hingga pelaku UMKM yang mengeluhkan terhambatnya usaha dan pekerjaan mereka atas piutang macet di bank. Dengan keberpihakan pemerintah ini diharapkan para pelaku usaha kecil bidang pangan ini dapat terus bekerja dan melanjutkan usaha mereka agar lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Tentang hal-hal teknis persyaratan yang harus dipenuhi akan ditindaklanjuti dengan kementerian maupun lembaga terkait untuk menyelesaikannya. Vokalis Coldplay Chris Martin mengalami insiden saat tampil di konser terakhir dari rangkaian 4 pertunjukan mereka di Marvel Stadium Melbourne, Australia. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Chris Martin terjatuh ke dalam lubang di atas panggung saat sedang tampil bersama Coldplay di Australia 3 November lalu. Penampilan tersebut merupakan bagian dari konser terakhir mereka di Marvel Stadium Melbourne, Australia. Dalam video yang beredar di media sosial, Martin terlihat asyik menyapa para penggemar sambil berjalan mundur di atas panggung. Martin melambaikan tangan pada penggemarnya sesaat sebelum jatuh dalam lubang di panggung yang tiba-tiba terbuka. Staf yang berada di dalam lubang tersebut dengan sigap menangkap Chris Martin. Kejadian tersebut membuat penonton terkejut saat sang penyanyi terjatuh.